Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Hayati. Nomor NPM saya itu di 251805053. Nah, di sini saya akan membahas tentang tantangan kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja di perusahaan Grab Teknologi Indonesia di cabang Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, dari mata kuliah leadership eh, dengan Ibu Dr. Nur Aisyah SEMM. Eh, yang pertama, saya akan membahas ya tentang bagaimana analisis saya tentang eh, tantangan terhadap kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja di perusahaan Grab Teknologi, khususnya di cabang Medan ya. Pendahuluannya, perkembangan teknologi mengubah pola kerja organisasi generasi muda, memiliki peran strategi dalam kepemimpinan. Nah, Grab ini sebagai perusahaan teknologi membutuhkan pemimpin yang sangat adaptif, seperti lingkungan kerja dinamis menuntut kompetensi tinggi. Kemudian, di profil generasi muda, digital ada beberapa yang harus kita ambil poin-poinnya. Pertama, digital natif dan melek teknologi. Kemudian cenderung inovatif dan kreatif. Kemudian menyukai fleksibilitas kerja. Kemudian berorientasi pada makna dan tujuan kerja. Berikutnya adalah mengenai konsep kepemimpinan modern. Kepemimpinan transformasional dan adaptif berbasis kolaborasi dan komunikasi, pengambilan keputusan cepat dan tepat, dan berorientasi pada hasil dan inovasi. Dan tantangan utamanya yaitu adalah beradaptasi terhadap tekanan kerja yang sangat tinggi, mengelola tim multi generasi karena beberapa generasi pasti ada dalam satu perusahaan ya. Kemudian kurangnya pengalaman manajerial. Kemudian tuntutan target perusahaan yang sangat tinggi. Dan ada pun tantangan di Grab ini, khususnya di Medan ya, itu persaingan industri sangat transportasi digital karena sudah serba digital ya. Nah, kemudian perusahaan kebijakan dan teknologi, perubahan kebijakan dan teknologi. Kemudian manajemen mitra seperti driver atau merchants ya. Terus kemudian menjaga kualitas layanan pelanggan. Dan pun ada pun dampak tantangannya yaitu akan mengalami stres kerja dan burnout, penurunan kinerja tim, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya kepercayaan dari tim. Terus di sini akan kita bahas tentang bagaimana cara menghadapi tantangan berdasarkan strategi dari perusahaan Grab tersebut. Yaitu yang pertama akan dilakukan sebagai pengembangan soft skill kepemimpinan. Kemudian yang kedua akan dibuat pelatihan dan mentoring. Yang ketiga akan membuat suatu peningkatan komunikasi efektif. Dan yang keempat adalah pengelolaan waktu dan stres. Seperti itu ya. Nah, adapun peran perusahaan dalam menerapkan tantangan tersebut yaitu memberikan pelatihan kepemimpinan. Jadi, perusahaan harus memberikan pelatihan kepemimpinan terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian menyediakan lingkungan kerja suportif ya. Jadi harus disediakan lingkungan yang suportif supaya tetap terjaga kewarasan dalam bekerja dan semangat kerja seperti itu. Kemudian memberikan feedback dan evaluasi berkala. Jadi harus ada evaluasi berkala seperti dibuat seminggu sekali gitu ya, supaya perusahaan tahu seperti apa si karyawan tersebut. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas seperti itu. Nah, di sini kita buat kesimpulan dari tantangan
kepemimpinan ini yaitu adalah bahwasanya generasi muda memiliki potensi besar sebagai pemimpin dan tantangan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Dan perusahaan berperan penting dalam mengembangkan pemimpin karena kepemimpinan efektif meningkatkan kinerja organisasi. Nah, seperti itu ya dalam tantangan analisa saya di judul ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Eh, ini hasil dari analisa saya yang berdasarkan dari judul analisis tentang tantangan kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja di perusahaan Grab Teknologi khususnya di cabang Medan ya. Sampai di sini saja pembahasan dari saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.